Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Igusteyu Devia Satyavati, biasa dipanggil Devia. Saya Cindy Christine Thomas, biasa dipanggil Cindy. Saya Priscilla Melawati, biasa dipanggil Priscilla. Saya Arga Panghutan Sinabutar, yang bisa dipanggil Arga. Saya Yundra Setiawan Padarino, bisa dipanggil Yundra. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai stunting. Kami memiliki 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian stunting beserta dampaknya, lalu penyebab dari stunting, epidemiologi stunting, kemudian ada tata laksana dari stunting, kami juga membahas 1000 hari pertama kehidupan, dan pencegahan dari stunting. Pembahasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian stunting dan juga dampaknya. Stunting itu apa sih? Jadi, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bagi bayi di bawah 5 tahun yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru akan terlihat ketika bayi itu berusia 2 tahun. Berikutnya untuk dampak, yang pertama ada dampak jangka pendek, yaitu peningkatan kejadian kesakitan dan juga kematian, lalu perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak itu tidak optimal, serta peningkatan biaya kesehatan. Dampak jangka panjangnya adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau dikatakan lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Kemudian, meningkatnya risiko obesitas dan juga penyakit lainnya, lalu menurunnya kesehatan reproduksi, dan juga kapasitas belajar serta performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan yang terakhir itu ada produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari stunting. Penyebab yang pertama yaitu bayi berat lahir rendah. Nah, bagi bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau biasa disebut dengan BBLR, yaitu kurang dari 2.500 gram, akan mengalami hambatan pada pertumbuhannya dan perkembangannya, serta kemungkinan terjadi kemunduran fungsi intelektualnya. Serta bayi ini juga akan lebih rentan terkena infeksi. Yang berikutnya adalah jenis kelamin. Anak laki-laki akan lebih beresiko terkena stunting dan underweight. Mengapa demikian? Karena anak laki-laki ini lebih banyak membutuhkan zat gizi. Selanjutnya ada pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif kepada bayi itu dapat menurunkan kemungkinan terjadi stunting pada balita. Lalu berikutnya ada tinggi dari ibu. Tinggi badan ibu dan juga ayah yang kurang dari 162 cm itu akan mengakibatkan kemungkinan stunting itu sebesar 2,7 kali. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Kemiskinan menyebabkan kekurangan gizi, sebaliknya individu yang kurang gizi akan memperlambat pertumbuhan ekonominya dan mendorong proses kemiskinan. Selanjutnya ada pola asuh anak. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan juga pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan, itu juga akan berpengaruh pada stunting. Yang terakhir yaitu adanya kurangnya akses makanan bergizi, air bersih, dan juga sanitasi lingkungan yang buruk. Selanjutnya, epidemiologi stunting akan dijelaskan oleh teman saya, Arga. Silakan, Arga. Baik, terima kasih Devia. Selanjutnya saya akan menjelaskan epidemiologi stunting. Next. Baik, epidemiologi stunting masih tergolong tinggi secara global maupun di Indonesia. Hasil riset kesehatan atau Rikredas tahun 2018 menyatakan bahwa masih ada 30,8% balita di Indonesia yang berperawakan pendek. Stunting diperkirakan dialami oleh 21,9% balita atau sekitar 149 juta anak balita di seluruh dunia pada tahun 2018. Di Asia Tenggara sendiri, diperkirakan sekitar 14,4 juta balita mengalami stunting. Walaupun jumlahnya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap masih tinggi. WHO menyatakan bahwa prevalensi stunting di atas 20%
merupakan masalah kesehatan masyarakat. Next. Berikut adalah peta penyebaran prevalensi stunting, mulai dari yang 15% sampai 30%. Next. Dan ini juga tabel dari masalah gizi di Indonesia tahun 2015 sampai 2017, prevalensi balita pendek di tahun 2007 sampai 2013, dan prevalensi balita pendek di tahun 2015 sampai 2017. Lanjut. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tata laksana stunting. Silakan Yondra. Baik, terima kasih Arga. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaksana stunting. Baik, sebelum kita membahas tentang pelaksana stunting, kita akan mempelajari dulu latar belakang dari stunting tersebut. Jadi, stunting merupakan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode emas, pertumbuhan, dan pengembangan pada awal kehidupan anak. Stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada fisik, imunologi, neurokognitif, dan sosial ekonomi. Pola pemberian makan yang tidak tepat merupakan salah satu penyebab anak mengalami gagal tumbuh atau gangguan pertumbuhan. Penata laksanaan untuk meningkatkan pertumbuhan anak perlu dilakukan guna membantu agar memiliki pertumbuhan yang normal. Next. Ya. Ini adalah pembagian dari penata laksanaan stunting, yaitu meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk intervensi spesifik, yaitu adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan, seperti contohnya asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Lalu untuk intervensi sensitif, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Next. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang intervensi spesifik. Ini adalah tabel untuk pengelompokan sasaran. Jadi untuk intervensi gizi spesifik ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu intervensi prioritas, intervensi pendukung, dan intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu. Untuk intervensi prioritas, yaitu diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Lalu untuk intervensi pendukung, yaitu adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait dengan stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas telah dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu. Ini adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat seperti bencana. Ya, jadi sasaran yang pertama adalah kelompok sasaran 1000 HPK, itu yang pertama adalah ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil ini intervensi prioritasnya adalah yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin ataupun kurang energi kronik atau KEK. Lalu yang kedua adalah untuk pemberian suplementasi tablet tambah darah. Lalu untuk intervensi pendukungnya itu dengan memberikan suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan. Lalu untuk intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu yaitu dengan melakukan perlindungan dari malaria dan pencegahan HIV atau AIDS. Kelompok sasaran yang berikutnya adalah ibu menyusui dan anak umur 0 sampai 23 bulan. Untuk intervensi prioritasnya yaitu dengan promosi dan konseling menyusui. Lalu yang kedua promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Yang ketiga adalah tata laksana gizi buruk. Yang keempat adalah pemberian makanan tambahan, pemulihan bagi anak yang kurus. Yang kelima adalah pemantauan dan promosi pertumbuhan anak. Lalu untuk intervensi pendukungnya yaitu yang pertama adalah dengan memberikan suplementasi kapsul vitamin A. Yang kedua, memberikan suplementasi kaburia. Lalu yang ketiga adalah dengan pemberian imunisasi. Yang keempat adalah suplementasi zinc untuk pengobatan diare pada anak. Lalu yang terakhir adalah manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Untuk intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu pada ibu menyusui dan anak
0 sampai 3 bulan, yaitu dengan melakukan pencegahan penyajian. Next. Ya. Selanjutnya adalah intervensi sensitif. Untuk intervensi sensitif ini, saya bagi menjadi 4 jenis intervensi, yaitu peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, lalu peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, lalu peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dengan anak. Yang terakhir adalah peningkatan akses pangan bergizi. Nah, jadi untuk jenis intervensi peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, ada program yang akan dilakukan, yaitu dengan cara pemberian akses air minum yang aman, yang pertama. Yang kedua adalah akses sanitasi yang baik. Untuk jenis intervensi peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, programnya yaitu dengan memberikan akses pelayanan keluarga berencana atau KB, lalu pemberian akses jaminan kesehatan atau JKN, dan akses tunai untuk keluarga miskin atau PKH. Selanjutnya untuk jenis intervensi peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan untuk gizi ibu dan anak, yaitu dengan yang pertama adalah programnya adalah untuk penyebarluasan informasi melalui berbagai media, yang kedua penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, lalu yang ketiga adalah penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, yang keempat adalah penyediaan akses pendidikan anak usia dini atau PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya itu dengan penyediaan konseling, kesehatan, dan reproduksi untuk remaja. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lalu jenis intervensi yang terakhir adalah peningkatan akses pangan bergizi, yaitu yang pertama adalah dengan memberikan akses bantuan pangan non tunai BPNT untuk keluarga kurang mampu. Lalu yang kedua adalah akses sertifikasi bahan pangan utama seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng. Lalu yang ketiga adalah akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Yang keempat adalah penguatan regulasi mengenai label dari kelantang. Selanjutnya adalah pembahasan dari 1000 HPK yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang 1000 HPK. Boleh di next. 1000 HPK merupakan singkatan dari 1000 hari pertama kehidupan. Periode 1000 hari ini dapat diartikan sebagai 270 hari selama kehamilan dan 730 pada kehidupan pertama bayi dilahirkan. Atau bisa juga diartikan sebagai masa awal kehidupan yang dimulai saat di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama setelah kelahiran. Di mana 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode emas seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Gangguan yang terjadi pada periode ini, khususnya kurangnya asupan gizi, akan berdampak pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang bersifat permanen dan berjangka panjang serta lebih sulit untuk diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun. Next. Hubungan status gizi dan periode 1000 HPK. Status gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagai penentu kualitas sumber daya manusia semakin jelas dengan adanya bukti bahwa status gizi dan kesehatan ibu pada masa prahamil, saat kehamilannya, dan saat menyusui merupakan periode yang sangat kritis. Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak, serta organ-organ lainnya, misalnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Janin mempunyai plastisitas yang tinggi, artinya janin akan dengan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan pada saat itu. Sekali perubahan tersebut terjadi, maka tidak dapat kembali ke keadaan semula. Next. Titik kritis 1000 HPK. Pemenuhan asupan gizi pada 1000 HPK anak yang sangat penting. Jika pada rentang usia tersebut anak mendapatkan asupan gizi yang optimal, maka penurunan status gizi anak bisa dicegah sejak awal. Ada beberapa titik kritis selama 1000 HPK. Yang pertama, periode dalam kandungan pada 270 hari, kebutuhan zat gizi akan meningkat selama kehamilan, yaitu tambahan energi sekitar 300 kilokalori per hari. Pertambahan energi terutama di trimester 2, kebutuhan protein juga mengalami peningkatan selama kehamilan, yaitu hingga 68%.
kebutuhan zat gizi mikro seperti zat besi, asam folat, dan kalsium, yodium juga meningkat. Yang kedua, periode 0 sampai 6 bulan pada 180 hari. Ada dua hal yang penting dalam periode ini, yaitu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Kemudian yang ketiga, periode 6 sampai 24 bulan atau 550 hari. Mulai usia 6 bulan ke atas, anak mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI karena sejak usia ini ASI saja tidak mencukupi kebutuhan anak. Pengetahuan dalam pemberian MPASI ini menjadi sangat penting mengingat banyak yang terjadi kesalahan dalam praktek pemberiannya. Seperti pemberian MPASI yang terlalu dini pada bayi yang usianya itu kurang dari 6 bulan. Next. Selanjutnya, pencegahan stunting akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari stunting. Boleh di next. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama pada ibu hamil dan bersalin, yaitu dengan intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC yang terpadu, kemudian meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, lalu menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien atau TKPM, kemudian deteksi dini penyakit baik menular maupun tidak menular, kemudian pemberantasan kecacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA, kemudian menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif, kemudian ada penyuluhan dan pelayanan KB. Boleh next. Yang kedua ada pada balita, yaitu dengan pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita, kemudian menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak, lalu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Kemudian yang ketiga ada pada anak usia sekolah, yaitu dengan cara melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS, kemudian menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, kemudian menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau progas, lalu yang terakhir ada pemberlakuan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Boleh di next. Yang keempat pada remaja, dengan cara meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, yaitu atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba, pendidikan kesehatan reproduksi. Yang terakhir ada pada usia dewasa muda, yaitu dengan cara penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana atau KB, lalu deteksi dini penyakit dengan yang menular maupun yang tidak menular. Yang terakhir ada meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok atau tidak mengonsumsi narkoba. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Devia. Terima kasih. Jadi ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik teman-teman semua, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga pemaparan ini bisa berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.